Gagal menghipnotis? Mungkin ini adalah salah satu solusi untuk Anda. Jadi, simak videonya sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bio di Avatar, yang tentunya di sini kita akan masih membahas tentang ilmu hipnotis, seni komunikasi ya, dan pengembangan diri tentunya. Sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih buat teman-teman semua yang masih setia dengan channel ini, sehingga channel ini masih bisa bertahan dan berkembang sampai seperti saat sekarang. Karena tanpa adanya kalian, channel ini dan saya bukan apa-apa. Seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal ya, karena banyak sekali pertanyaan atau komentar-komentar pernyataan kawan-kawan ini tentang sering sekalinya gagal menghipnotis. Nah, jadi sebenarnya kegagalan dalam proses menghipnotis itu adalah hal yang biasa, dan semua praktisi ataupun semua orang yang belajar hipnotis pasti pernah mengalami kegagalan. Apa yang menyebabkan kegagalan? Karena kita tidak paham bagaimana membawa suyet kita agar masuk ke kondisi gelombang otak alfa theta atau ke gelombang otak terhipnotis seperti apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya punya salah satu video peserta privat offline saya. Ini adalah Mas Sigit ya. Mas Sigit ini adalah salah satu pegawai rumah sakit swasta di Lampung. Beliau ini belajar hipnotis dengan saya karena ingin mengembangkan di bidang hipnoterapi. Jadi Mas Sigit ini adalah salah satu contoh orang yang susah dihipnotis, tapi bukan berarti tidak bisa dihipnotis. Simak videonya sampai selesai ya. Kesini tadi jalan kaki. Gimana? Kesini jalan kaki. Iya. Sampean pakai baju warna hijau ya? Iya. Jam sampean itu buat saya ya? Iya. Buat saya. Sampean ini suka sama janda ya? Iya. Sampean suka sama istri orang? Iya. Oh, terus sampean ini kalau seumpamanya jalan-jalan itu suka teriak-teriak ya? Iya. Nah, terus itu dompet punya saya kan? Iya. Punya saya kan ini? Iya. Ya, punya saya. Oke. Paham kan sampai sini? Paham. Oke, nah sekarang kita kalau seumpamanya sudah paham, kita masuk ke permainan yang selanjutnya adalah pemain pura-pura. Kalau nah, permainan pura-pura ini saya bagi menjadi yang pertama itu pura-pura lupa. Nah, kita lanjutkan permainan Mas Reddy tadi ya. Pura-pura lupa. Jadi kalau semuanya pura-pura lupa, nanti apapun yang saya tanyakan sampai jawabnya Iya. lupa. Kalau semuanya pura-pura lupa itu harus lupa Beneran. kalau belum beneran itu belum pura-pura. Paham? Bisa dipahami sampai sini. Nah, kita lanjutkan dulu permainan Mas Reddy. Yang pertama permainan pura-pura ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama pura-pura lupa. Jadi apapun yang saya tanyakan cukup jawab Lupa. Paham ya? Namanya siapa? Lupa. Tinggal di mana? Lupa. Pakai baju warna apa? Lupa. Terus celananya ini beli harga berapa? Lupa. Ini punya siapa? Lupa. Ini punya siapa? Lupa. Nah, kalau semuanya lupa itu kan asik dong. Maksudnya nggak usah mikir gitu kan. Kalau lupa itu kan nggak usah mikir kan. Nah, Lupa aja. Gitu. lupa aja enak pokoknya. Kalau lupa tuh lupa aja enak. Nah, sekarang kalau permainan pura-pura lupa sudah berhasil, sekarang pura-pura tutup mata. Berarti kalau pura-pura tutup mata itu harus tutup mata beneran. Kalau belum tutup mata berarti belum pura-pura. Seperti pura-pura lupa tadi, harus lupa beneran. Kalau belum lupa berarti belum pura-pura. Paham? Sekarang pura-pura tutup mata. Berarti harus tutup mata beneran. Kalau belum tutup mata beneran berarti belum pura-pura. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut perlahan. Bagus. Tarik nafas lagi.
Oke, bagus untuk Mas Sigit. Jadi pertahankan di permainan pura-pura tidak bisa buka mata. Berarti kalau permainan pura-pura tidak bisa buka mata ini berarti tidak bisa buka mata beneran. Kalau bisa buka mata berarti belum pura-pura. Makanya sekarang Mas Sigit itu kan lebih fokus ke suara saya, tidak bisa melihat kan. Nah, tapi tidak apa-apa karena ini adalah kondisi normal karena kita bermain pura-pura tidak bisa buka mata. Pura-pura tutup mata ya. Nah, sekarang permainan yang terakhir dan ini harus berhasil. Ini adalah permainan pura-pura tidak bisa buka mata. Berarti kalau pura-pura tidak bisa buka mata itu harusnya tidak bisa buka mata beneran. Kalau masih bisa buka mata berarti kan belum pura-pura. Nah, tadi kita sudah sepakat lem yang bisa, yang lengket apa? Teko. Lengket banget ya Mas ya. Bisa nggak sih Mas ngerasain kuat dan lengketnya lem Alteco Mas? Bisa ya. Nah, sekarang saya akan bermain imajinasi ya. Kalau seumpamanya lem Alteco itu di barang aja lengket, berarti kan kalau di mata itu lengket banget. Nah, sekarang karena satu kita bermain pura-pura tidak bisa buka mata, harusnya kan tidak bisa buka mata. Nah, sekarang yang saya tambahi di sini tuh saya kasih lem Alteco. Satu wadah tak taruh di sini. Kerasa Mas? Rasa dingin. Nah, sekarang sudah tak kasih lagi. Kerasa Mas? Kerasa ya. Nah, sekarang tak kipasi lemnya Mas. Berarti kalau tak kipasin seperti ini kan semakin lama semakin Nggak bisa kering ya, semakin kering ya, semakin kering semakin lengket. Kalau semakin lengket nggak bisa dibuka. Nah, pada hitungan ketiga lemnya ini semakin kering sekali Mas. Berarti kalau kering nggak bisa dibuka ya. Tapi satu semakin lengket, dua lebih kering lagi dan sekarang matanya terkunci. Nggak bisa buka. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa buka Mas. Nggak bisa dibuka. Beneran apa pura-pura? Wallahi nggak bisa. Nggak bisa ya, nggak apa-apa. Berarti kan sampean tuh paham dengan apa yang kita instruksikan, sampean tuh paham dengan apa yang kita perintahkan, dan ini sesuatu bisa terjadi karena diri sampean itu mau. Paham ya? Nah, sekarang jadi ikuti saja Mas, ikuti saja, nggak usah dipikir. Jadi ya ikuti saja, nggak usah dipikir. Nah, posisi seperti ini tadi, kalau seumpamanya nanti saya bilang hilang, saya bilang muncul, munculkan. Jadi itu normal sebenarnya Mas, dipikir sama, nggak usah terlalu dikritis teman-teman, karena itu kejadian normal jika sampai mengizinkan ya. Nah, kondisinya pengen nggak Mas matanya seperti ini aja? Nggak mau. Nggak mau kan? Berarti kan mau dibuka matanya. Nah, sekarang boleh nggak Mas kalau namanya itu saya pinjem? Boleh. Saya hilangkan sebentar. Boleh ya? Boleh. Nanti saya hilangkan namanya, saya pinjam Mas, saya ambil dari pikiran sama ya, saya ambil, saya pinjam sebentar. Nah, kira-kira masih atau enggak namanya? Di otak saya masih. Di otaknya masih. Kalau seumpamanya dihilangkan? Bisa. Coba dihilangkan Mas. Sembari tak bantu, tak ambil, hilangkan. Masih muncul terus. Gimana cara ngilanginnya? Papannya dibuang lah ini. Papannya? Gimana cara buangnya? Diambil, Nah, buang. sekarang semakin dipikir semakin bingung, semakin dipikir semakin bingung, dan itu wajar gitu. Semakin dipikir semakin bingung, semakin dipikir semakin hilang, semakin dipikir semakin hilang. Namanya siapa? Semakin dipikir lagi semakin hilang ya, semakin dipikir lagi semakin hilang. Siapa ya Mas? Siapa? Nah, coba sekarang pada hitungan ketiga sampai pertahankan dalam kondisi ini, tapi matanya bisa dibuka ya. 1, 2, 3. Namanya siapa? Nah, kalau dipikir-pikir tuh malah semakin lupa gitu. Kalau dipikir tuh semakin nggak ada. Tapi kalau semuanya nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Karena kita sudah lupakan sementara. Berarti kan bukan berarti nggak ada, tapi kita lupakan sementara. Namanya siapa? Siapa ya Mas? Siapa? Lah gimana Nanti lo? kalau semuanya saya kenalkan semuanya Mas Reddy. Namanya siapa? Saya Pio, Reddy. Nah, kenalan. Pio. Lo gimana? Namanya oh iya. Tapi sadar Mas.
Sadar enggak? Nama aku siapa? Pio, Itu siapa tadi? Randy ya. Nah, lah iya. Sampean? Kok yang muncul Rio malah. Kayaknya bukan Rio namanya. Bukan deh, tapi gini aja, kalau semuanya orang nggak punya nama itu kan lucu ya. Maksudnya gimana saya mau manggil sampean gitu kalau nggak punya nama? Nggak apa-apa lah. Kalau semuanya saya ganti dulu namanya sementara, mau nggak? Mau. Mau ya. Nah sekarang pejamkan mata. Nah ikuti ya, dieja ya. Saya akan tulis, ikuti. R R muncul, O O T T I. I. Jelas? Jelas. Nah sekarang nama ini saya ambil ya, saya taruh di pikiran sampean, berarti namanya sekarang. Roti. Nah, sekarang buka matanya coba. Namanya siapa? Roti. Enggak, berarti kan enak, Mas. Enak. Berarti Mas Roti. Pio. Tapi saya ngerasa bukan nama. Lah kok bisa? Dan tuh untuk sementara saya panggil Roti aja ya. Iya. Enggak apa-apa kan ya? Iya. Enggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sadar kan? Sampean? Sadar. Sadar. Tapi Sampai malah saya jadi sakit. Jadi nggak usah terlalu dipikir Mas, nggak usah terlalu dipikirin, nyantai saja. Nanti saya akan ini kan kita sembari belajar, sembari bermain, sembari sampai itu bisa merasakan gitu kan gimana rasanya. Kalau orang dihipnotis itu kan banyak yang bilang kan katanya settingan, terus yang kedua itu dia kalau lihat acara di Uya-Kuya bisa lupa gitu. Sebenarnya nggak seperti itu, yang kontrol lebih tetap sampean gitu. Tapi namanya siapa? Roti ya? Wajar kan? Wajar lah, nggak apa-apa lah. Tapi bukan itu rasanya. Tapi kalau semuanya mau dipikir yang asli itu semakin tambah roti lagi gitu. Iya tambah gede Wah, namanya. Kok roti ya namanya? nah, emang kenapa dengan roti? Ya rasanya bukan itu aja. Lah terus sampean nggak terima? Ya nggak bisa. Nah, tapi anehnya ya ketika nanti sampean bawa identitas kan? Bawa Ya, tapi nanti kalau lihat KTP pun ya namanya ya Roti. Roti. Coba KTP-nya Bang. ini kan yang Sigit ya? Hah? Ini Sigit. Sigit siapa itu? Sigit Aprian. Siapa itu? Nggak tahu. Berarti itu bukan sampean. Kok bisa ya? Ya sampai nanti harusnya ganti identitas KTP. Lah masa iya orang dia itu Nggak sama. nama sampean bukan? Nama saya kan Roti. Oh Lah, iya iya. namanya. Ini coba. Oh iya di sini Sigit Aprian Pratama. Nama sampean? Roti. Roti. Tambah besar namanya di kota. Ya, semakin dipikir apalagi semakin baca nama ini tuh rotinya tuh semakin besar gitu. Iya, Roti. Iya. Roti kan. Kritis banget. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Berarti tadi awal untuk hipnotis konvensional atau dasar hipnotis yang pertama apa Mas? Pre-induksi. Nah, preinduksi ini tadi kan yang di pas kita mata lengket, jari lengket gitu kan ya. Itu namanya preinduksi. Bisa dipahami sampai sini ya. Namanya siapa? Roti. Roti. Tapi bukan roti rasanya. Masa iya sih Mas? Tapi kok ini Sigit ya? Nah sekarang coba merem Mas. Saya coba merem. Sekarang kita hilangkan rotinya ya. Coba merem, kita hilangkan rotinya. Nah, munculkan papan di sini di depan sampai itu ada papan roti. Roti. Bacaannya roti kan? Iya. Nah, sebelah saya munculkan papan lagi kosong. Sekarang saya tulis namanya ya. S U S I. Siapa? Susi. Nah, yang papan roti ini saya ambil, kelihatan saya ambil, saya buang. Saya buang. Berarti ada yang sekarang lagi yang masih Di papan tadi namanya Susi. nah sekarang tanpa yang jelas roti kan sudah dibuang berarti nggak ada kan. Ya. Nah papan yang Susi ini saya ambil, saya taruh di pikir sampean, berarti nama sampean sekarang Susi. coba namanya siapa? Susi. Nah Susi. Kalau hidup ini mah Nggak bisa. Lah aslinya siapa sih Mas? Susi, Mas.
Susi kan? Kepanjangannya Susi siapa? Susi aja. Susi aja. Dari lahir. Dari lahir. Ya. Coba ini kan direkam ya, ini bukti. Ini bukti direkam. Coba perkenalkan nama saya gitu coba. Nama saya Susi. Enggak gini. Perkenalkan nama saya terus tempat tanggal lahir gitu. Terus boleh sudah beristri, nama istrinya disebutkan boleh kalau mau. Nama saya Susi, tempat tanggal lahir Poncowati 13 April 1996. Istri saya namanya Reza Adelia. Reza Adelia. Ya. Terus suaminya berarti Susi ini suaminya Reza. Iya. Loh, kok malah nama istrinya kayak nama laki Reza ya? Sampai namanya Susi. Iya, Mas. Coba manggil istrinya siapa? Sayang. Sayang gitu. Sayang. Namaku Susi. Tapi nggak apa-apa, beneran kan? Jangan bercanda loh. Iya, Susi. Jangan bercanda. Yang di otak saya Susi namanya. Susi ya. Oke. Kamu namanya Susi. Iya benar. Nggak apa-apa namanya Susi. Nah, sebenarnya kan di sini sampean masih bingung nggak? Nggak bingung ya, karena memang normalnya memang namanya Susi. Ketika saya lanjut pelajarannya bisa, Mas? Bisa ya? Bisa. Sampai sini sudah dipahami ya? Ya. Mas Susi? Ya. Aduh, lanjut dimatiin dulu nggak, Bang? Nah, itu adalah gambaran atau contoh bagaimana ketika kita gagal menghipnotis. Mas Sigit ini adalah salah satu orang yang susah ya, seperti yang saya bilang di awal tadi. Tapi bukan berarti tidak bisa dihipnotis. Karena apa? Yang pertama, Mas Sigit sudah ingin merasakan hipnotis. Tetapi saya coba dengan beberapa preinduksi tidak bisa. Atau bisa dikatakan gagal lah. Cuman saya pahami di sini ternyata bukan kegagalan ini karena Mas Sigit ini belum seberapa paham tentang apa yang saya sampaikan. Jadi saya berikan contoh atau edukasi kepada Mas Sigit ini yang bisa mudah dipahami Mas Sigit, dan alhamdulillah akhirnya Mas Sigit sendiri bisa merasakan terhipnotis. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang sedang belajar hipnotis mengalami kegagalan, jangan panik, jangan menyerah. Kalau seumpamanya mental Anda itu bagus, lanjutkan. Karena dengan kita melanjutkan memberikan edukasi, orang tersebut pasti akan terbawa ke kondisi hipnotis. Cuma kalau mental Anda down dan tidak mempunyai keberanian untuk melanjutkan, silahkan tinggalkan. Jadi pilihannya ketika kita menemui orang yang susah dihipnotis, yang pertama lanjutkan, karena dengan melanjutkan kita pasti akan bisa menembus critical area-nya. Yang kedua, kalau seumpamanya kita tidak punya mental atau tidak punya keberanian, tinggalkan. Tidak masalah. Karena ketika kita mencoba, dari 10 suyet, pasti ada satu yang mudah. Dan mudah-mudahan ketika Anda menemui orang yang susah untuk dihipnotis, itu Anda akan bisa lebih memahami konsep-konsep hipnotis, dan ketika menemui orang yang mudah, itu akan lebih gampang lagi menghipnotis. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini mengedukasi teman-teman yang selama ini bertanya-tanya kenapa gagal, apa penyebabnya. Mungkin video ini salah satu solusi buat Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, dan salam sehat selalu, sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sigit Abraham Pratama. Pekerjaan saya adalah tenaga medis di salah satu rumah sakit di Lampung. Tempat tinggal saya di Lampung juga. Kesan saya belajar hipnotis ini, yang pertama mudah dimengerti, singkat, nggak bertele-tele, dan saya juga jadi bisa merasakan gimana rasanya dihipnotis. Salam sukses, Dilaksana luar biasa.